Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farid. Saya di sini ingin membagi pengalaman saya sebagai pengguna mobil Fortuner. Eh, Selama 2 tahun ini saya memakai mobil Fortuner ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan, khususnya mungkin untuk menjadi perbaikan di kemudian hari bagi apa namanya prinsipal Toyota ini, karena menurut saya sangat-sangat apa namanya sangat-sangat prinsip sekali permasalahan yang terjadi terhadap mobil ini, karena tidak hanya satu atau dua orang atau tiga orang aja yang mengalami permasalahan ini, tapi menjadi bagian hampir sebagian besar itu menjadi komplainan dari pihak pengguna mobil Fortuner. Karena kebetulan saya juga ikut semacam fanpage-nya atau semacam grup Fortuner. Jadi di situ kita bisa saling berbagi permasalahan-permasalahan apa saja yang sering terjadi di mobil Fortuner ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini mengenai permasalahan yang paling sering dan sangat sering dibahas oleh para teman-teman pengguna Fortuner. Pertama adalah mengenai turunnya bumper depan, kedua adalah masalah AC, ketiga itu adalah masalah jok yang goyang-goyang, yang berisik, dan ada beberapa hal lagi yang mungkin nanti kita coba sama-sama bahas berdasarkan pengalaman saya. Sekarang mungkin kita coba mulai dengan yang pertama, yang paling sering dikomplain adalah mengenai turunnya bumper ini, atau bumper ini turun dan menjadi renggang terhadap bodi yang di atas. Ini diakibatkan mungkin karena guncangan, karena atau guncangan yang terlalu keras, sehingga lama-lama beban bumper ini yang cukup berat sehingga membuat bumper ini menjadi turun. Nah, ini sangat sering sekali terjadi, padahal kebanyakan para penggunanya juga baru pakai, ada yang mungkin cuma 3 bulan, 6 bulan, dan belum sampai setahun sudah turun. Saya mengalami hal ini juga, dan saya coba komplain waktu itu ke bengkel resmi, dan alhamdulillah oleh bengkel resmi juga ditanggapi dengan baik. Dan walaupun cukup memakan waktu ya, mobil itu ada di bengkel kurang lebih hampir 10 hari, tapi saya cukup puas dengan layanannya, sehingga ini diganti. Kalau menurut saya ini diganti, tidak cuma diperbaiki, karena ini dicat ulang seluruh bumper, sehingga menjadi, walaupun kualitas catnya memang masih ada bekas-bekas seperti ini, tapi tidak menutup kebaikan atau perhatian dari pihak bengkel untuk memberikan jaminan purna jual terhadap mobilnya tersebut. Ini yang paling sering. Yang kedua adalah masalah AC. Ya, jadi AC-nya ini dingin, tapi hawa panas yang ada di mesin masuk ke dalam. Jadi AC-nya tidak rusak, hanya katup hawa panas yang dari mesin menuju ke dalam itu membuat hawa panasnya masuk, karena motornya itu tidak terkalibrasi atau lari kalibrasinya, sehingga tidak menutup dengan full. Jadi bukan karena AC-nya yang rusak, tapi karena motor kalibrasinya yang terbuka, yang tidak tertutup full gitu. Jadi ini mungkin hal yang kedua yang sering terjadi dialami oleh para pengguna mobil Fortuner. Selanjutnya yang sering menjadi permasalahan adalah ini nih. Ini jok ini, karena bantingan pernya itu yang cukup
kan apa keras, ini kalau jalan ini mengakibatkan berisik nih, goyang-goyang nih. Nah, karena ikatannya ini cuma begini aja nih, yang sangat rentan tuh. Nah, nah kayak begini nih. Nah ini kalau jalan terus berisik nih, ini berisik nih. Nah, itu yang mungkin kalau dari sisi jok ya. Padahal untuk kelas mobil Innova sepertinya lebih bagus sih pada ini untuk apa namanya mengikat joknya. Kalau Fortuner saya nggak ngerti nih ya, kenapa dibikin, mungkin dia keren sih, tapi tidak kenceng nih tuh, ngikatnya tuh nggak kenceng gitu. Ya itu, jadi tadi dari bumper, AC, jok. Nah, sekarang coba kita ini kan masalah apa setir. Selanjutnya yang sering menjadi permasalahan itu adalah terkelupasnya kulit setir ini nih, sehingga kulitnya itu ya kayak apa ya terkelupas, jelek gitu bentuknya. Padahal ini kan mobil kelas premium ya, harusnya mungkin kualitas barangnya juga disesuaikan dengan harganya. Jadi walaupun untuk setir ini tidak banyak yang mengalami, tidak sebanyak maksudnya tidak sebanyak masalah bumper dan masalah AC. Tapi cukup mengganggu kalau misal itu terjadi kepada mobil kita gitu, karena mau nggak mau akhirnya kita mesti retrim nih, kulitnya, dan ini tidak murah, padahal ini untuk kelas mobil mahal, jadinya harusnya tidak seperti ini. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan, pengalaman saya 2 tahun memakai mobil ini. Kalau untuk hal yang lainnya itu buat saya bagus-bagus saja, enak-enak aja, mobilnya nyaman, irit, bandel, sangat ya, namanya mobil baru ya, alhamdulillah sih belum ada masalah yang ini. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah yang memang sering dikomplain, sering terjadi oleh para pengguna Fortuner. Itu aja kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi informasi buat para pengguna dan yang ingin membeli mobil Fortuner sejenis ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.